PHP ya, PHP. Kemudian untuk yang sekarang kita akan bahas tentang HTML dan CSS ya. Jadi ini mungkin hanya mengingat kembali ya, mungkin saudara sudah pernah mendapatkan di mata kuliah lain. Jadi ini adalah subsegmen pembelajaran pada pertemuan hari ini. Jadi saudara bisa lihat ya di sini ada 4 ya, ada 4 bagian. Yang pertama, saudara diharapkan mampu menerapkan konsep dasar HTML ya. Yang pertama adalah tanggung jawab HTML sebagai apa, kemudian ada elemen-elemen HTML, kemudian yang kedua konsep dasar CSS terkait dengan tanggung jawab CSS ini untuk apa, kemudian bagaimana kita menghubungkan HTML dan CSS ya, kemudian ada CSS selectors, box model, kemudian ada elemen yang sifatnya block dan inline ya, kemudian ini ada media query ya. Kemudian berikutnya kita akan membandingkan ya antara HTML dan CSS karena masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda ya. Ini kaitannya dengan tanggung jawab yang berbeda ya. Kita bisa melakukan sesuatu dengan HTML, tapi harusnya itu diselesaikan dengan CSS ya. Nanti akan kita lihat bagaimana kita bisa mengcombine antara HTML dan CSS dengan optimal ya. Kemudian yang terakhir ini adalah beberapa contoh CSS framework ya. Nah ini kita lihat kembali ya di pertemuan kedua kalau nggak salah, ini ada, mungkin saudara masih ingat, ada Open Web Standard ya. Jadi dulu awalnya website itu hanya ada satu saja ya dokumennya, yaitu HTML saja ya. Jadi semuanya dikelola oleh HTML ya. Baik itu untuk struktur, untuk tampilan, itu semuanya di handle oleh HTML ya. Tapi karena lama-kelamaan teknologinya semakin canggih, butuh halaman web yang lebih dinamis, butuh tampilan yang lebih tampilan yang lebih bagus ya, yang lebih memukau ya. Sehingga muncul yang namanya CSS, kemudian JavaScript ya. Jadi dulu awalnya hanya ini aja ya, hanya HTML saja. JavaScript ini dulu juga sebelum ada JavaScript itu ada yang namanya VBScript ya. Mungkin ada yang tahu ya. VBScript itu Visual Basic punyanya Microsoft ya. Punyanya Microsoft, tapi karena dia sifatnya proprietary ya, hak ciptanya punyanya Microsoft, akhirnya dia tidak bisa berkembang ya untuk yang VBScript ini. Yang berkembang adalah yang sifatnya open ya, yaitu JavaScript. Dan sampai sekarang masih populer ya, termasuk bahasa yang paling populer itu JavaScript ya. Kemudian di sini ada CSS untuk tampilan ya. Jadi di sini sudah jelas ya tanggung jawabnya. HTML tanggung jawabnya apa? Struktur ya. CSS tanggung jawabnya apa? Tampilan. Jadi seperti ini. Sekarang kita melihat HTML ya. Jadi HTML ini untuk struktur dokumen. Kebutuhan dasar halaman web ini adalah sebenarnya ini tag yang wajib ya. Wajib ada pada suatu halaman atau dokumen HTML ya. Jadi yang pertama adalah doctype ya. Doctype itu yang ini ya. Doctype itu harus ada ya. Sebagai pembuka dari HTML ya. Kemudian yang kedua, tag pembuka HTML ya. Tag pembuka dan penutup seperti yang ini ya. Kemudian yang ketiga ada head ya. Head yang ini berarti pembuka dan penutup di sini. Kemudian di dalam head ada title ya. Title. Kemudian berikutnya ada body yang di sini ya. Pembuka dan penutup ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kebutuhan dasar dalam halaman web ya. Jadi kalau kita coba sekarang ya. Jadi misalnya di sini kita buat suatu dokumen baru. Pengantar ya. Nah ini kan langsung sudah muncul ya. Kalau kita pakai IDE,
sudah disiapkan oleh IDE-nya ya untuk yang versi minimalnya ya. Misalkan title-nya di sini kita isi pengantar ya. Kita jalankan servernya. Jadi di sini strukturnya bisa sudah lihat ya, ada ya seperti ini ya. Ada doc type baris pertama, kemudian baris kedua ada tag HTML ya, kemudian ada atribut di sini language en ya, atau bisa kita ganti dengan yang lain ya. Ini kalau kita lihat apakah ada pilihannya di sini. En kalau Indonesia apa ya? ID mungkin ya. Mungkin ID kalau Indonesia mungkin ya. Dicek lagi apa kalau bahasa Indonesia. Kemudian karakter set UTF-8 ini meta ini untuk menentukan karakternya apakah ini UTF-8 ini alfabet atau menggunakan huruf apa namanya kanji ya, atau pakai huruf Arab, Ibrani atau yang lain mungkin ya. Jadi kita biasanya pakai UTF-8, nanti dia bisa menampilkan karakter-karakter UTF-8. Ya ini servernya sudah jalan ya, kita coba lihat tampilannya. Ya, seperti ini ya. Polos ya. Kita tadi hanya ngeset yang di bagian title ya. Title pengantar, berarti yang muncul di sini ya ini ya, di dalam tabnya ini ya, pengantar, atau di bawah sini ada status bar ini, editas bar ya, ada tulisan pengantar ya. Ya seperti ini. Kemudian di body kita isi misalnya H1 Hello World ini ya. Nah seperti ini. Nah untuk HTML ini dia cukup menarik ya, kalau kita modifikasi di sini ya. Misalkan kita hapus ini ya, baris 9 dan 10 ya. Kita hapus. Ini kira-kira tampilannya masih tetap atau berubah ya? Masih tetap kalau saya refresh, tetap atau berubah? Kita coba aja ya. Ini kita refresh ya. Tetap ya. Dan tidak ada tulisan error ya. Nggak ada tulisan error. Kalau kita hapus semuanya ya. Kita hapus semuanya. Nah ini kalau kita refresh, kita lihat ya, kita refresh ya. Wah dia seperti ini ya. Tampilannya tetap ya, heading satunya tetap di render sebagai heading 1. Yang hilang adalah title-nya ya. Yang hilang adalah title-nya. Kita hilangkan ini slash satunya. Misalkan hanya tinggal ini aja ya. Nah ini mungkin dia akan bermasalah. Oh tetap aja ya. Dia tetap bisa dirender sebagai H1 ya. Jadi bisa kita lihat ya bagaimana sifat dari HTML ya. Dia sangat-sangat toleran ya. Beda dengan PHP ya. PHP ini kita kurang tanda koma ya. Echo misalkan hello world gini ya. Ini kan error ya. Kurang tanda koma, titik koma. Ini kalau kita jalankan, wah langsung error dia. Tanpa ampun ya, tanpa ampun di sini. Tapi kalau yang HTML, kita lihat betapa dia sangat toleran ya. Bahkan untuk sintak yang sangat kacau seperti ini, masih oke ya, masih ditampilkan, masih bisa dibaca oleh pengguna tanpa pengguna merasakan adanya error ya. Jadi pengguna nggak terasa ya, kira-kira menurut pengguna ya halaman webnya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, berjalan dengan normal ya, padahal tidak normal kalau kita lihat kodenya hanya seperti ini ya. Atau kalau kita lihat source-nya ya.
Nah, seperti ini. Source-nya hanya seperti ini ya. Kacau ya. Tapi dari sisi di balik layar kacau, tapi di depan layar dia masih toleran ya. Jadi HTML itu sangat handal ya. Artinya dia didesain untuk toleran terhadap adanya yang seperti ini tadi ya. Sintak-sintak yang tidak lengkap gitu ya. Karena apa? Karena ketika halaman web itu ditampilkan dalam internet ya, kita tahu sendiri jaringan internet itu kan kadang-kadang nggak stabil ya. Ketika saudara akses di pantai misalnya atau di puncak gunung ya, itu sinyalnya kan kadang-kadang tidak stabil ya sinyalnya. Jadi dengan sinyal yang seadanya kita tetap bisa mengkonsumsi halaman web ya. Jadi mungkin ketika loading itu dia hanya nggak sampai ke ini 910 nggak sampai, sinyalnya sudah putus. Jadi sampai baris ke-8 saja. 9 dan 10 tidak di-load ya. Tapi dia tetap bisa di-render seperti halaman yang lengkap gini ya. Jadi memang dia didesain seperti itu HTML. Karena dia ditransmisikan melalui jaringan yang tidak, atau bisa dibilang tidak reliable ya. Tidak handal ya. Internet itu kadang-kadang cepat, kadang lambat, kadang putus waktu-waktu ya. Jadi kita HTML itu didesain seperti itu dia. Jadi walaupun tag-nya itu hilang, nggak lengkap, masih bisa jalan ya. Nah ini sintaks HTML yang versi lengkapnya ya. Kalau kita pecah-pecah suatu sintaks HTML, atau di sini disebut dengan HTML tag ya. Satu tag itu satu tag pembuka dan penutup gini ya. Ini satu tag ya. Jadi dia merepresentasikan suatu elemen ya. Suatu elemen. Nah, di sini elemennya namanya apa? Elemennya namanya A ya. Anchor ya. Anchor. Kemudian suatu elemen ya, ini elemen. Nama elemennya A memiliki atribut ya. Jadi ada tanda spasi, kemudian dia memiliki atribut. Atribut itu ada nama atribut, kemudian ada nilai dari atribut. Atribut dari suatu tag itu dia bisa lebih dari satu ya. Kalau di sini dia hanya satu atribut, yaitu href ya. Kita bisa memberikan atribut lebih dari satu. Kemudian di sini ada enclosed tag content ya. Ini yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup. Kemudian diakhiri dengan closing tag ya. Jadi ada opening tag, ada closing tag ya. Tapi tidak semuanya seperti ini ya. Ada juga elemen HTML yang dia hanya terdiri dari satu tag ya. Jadi misalnya BR ya. BR ini hanya satu tag saja ya. BR slash itu satu tag. Dia tidak ada pembuka dan penutup ya. Dia hanya satu tag. Kemudian ini contoh-contoh elemen HTML, ada doctype ya, kemudian heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya, paragraf, tabel, link ya, anchor, div, kemudian ada list ya, li, kemudian ada yang ol dan ul ya. Kalau ol berarti dia 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang ul tanpa urutan berarti dia semacam balet gitu ya. Dan lain-lain ya. Ini adalah contoh elemen dari HTML ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ke CSS, saya ingin membahas dulu tentang yang heading ya. Ini ada H1 dan H2. H1 dan H2. Misalnya halo dunia. Kita lengkapi ya. Iya, seperti ini. Nah, ini tampilannya berubah seperti ini ya. Ada dua baris. Baris pertama hello world, ini adalah heading 1. Kemudian halo dunia adalah heading 2. Nah, ini saya sekarang ingin bertanya ya. Bedanya apa antara heading 1 dan heading 2? Atau tambah satu lagi ya.
Heading 3. Selamat sore. H1, H2, H3. Bedanya apa? Silakan, mungkin ada yang... Size-nya, Iya, silakan Mas. size-nya Pak. Kalau dari yang saya tangkap, ya perbedaannya itu di segi size-nya untuk setiap teksnya. Iya, terlihat kasat mata ya. Di sini dari sisi size-nya berbeda ya. Nah, sekarang mau saya tanya ke Mas siapa tadi ya? Siapa tadi Mas? Mas Ibrahim Pak. Mas Ibrahim ya. Ya, kita bisa lihat di sini memang size-nya berbeda ya. Nah, sekarang saya tanya ke Mas Ibrahim ya. Size atau ukuran itu dia itu struktur atau tampilan? Oh, sepertinya bisa masuk dua-duanya ya Pak ya. Kalau dari segi yang kita nampak itu, size-nya itu juga termasuk penampilan, tapi kalau dari segi heading begitu ada, itu bisa masuk di struktur juga. Bisa membentuk struktur itu begini, maksudnya size yang berbeda-beda itu bisa membentuk satu struktur. Oh iya, iya. Size yang Itu yang berbeda-beda. tertangkap Pak. Gimana Mas? Yang yang aku tangkap gitu Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih jawabannya ya. Betul memang kalau kita lihat ukurannya berbeda ya. Tapi eh, kalau kita lihat ya sebenarnya ukuran itu dia kalau kita bilang besar kecil itu tampilan atau struktur gitu kan ya. Eh, Kalau ukuran itu harusnya kan tampilan gitu Mas ya. Walaupun bisa juga dijadikan struktur ya, tapi kalau kita lepas konteksnya mungkin apa namanya? Tampilan ukuran itu bukan struktur ya, tapi lebih lebih ke tampilan ya. Jadi kalau dibilang bahwa bedanya H1, H2 dan H3 itu adalah size-nya ya. Jadi kita bisa saja mengganti dengan CSS ya. Misalnya kita lihat ya CSS seperti ini ya. Kita kasih selektor ya. Kita kasih selektor di CSS tapi yang inline gini ya. Kita masukkan di sini misalkan style ya. Font size kita set 10 misalnya. PT apa. Nah, dia jadi kecil gitu kan ya. Nah, kalau seperti ini kan jadi apa ya? Tadinya jadi tidak relevan lagi ya kalau bedanya H1, H2, H3 itu ukuran. Kalau kita samakan semua ya. Nah, ini kita samakan semua. Sama semua sekarang 10 poin ya. Nah, sekarang di sini bisa kita lihat ya bahwa H1, H2, H3 kalau kita lihat dari sudut pandang HTML ya, itu dia bukan mengenai tampilan ya. Jadi nggak mungkin elemen HTML itu dibedakan karena tampilan ya. Karena HTML itu struktur ya. Jadi kalau kita lihat definisinya misalnya ya, HTML headings ya, heading atribut atau heading gitu ya. Dan tadi ya W3 School. Ini ya, saudara bisa lihat di sini definisinya ya. Ini saya garis bawahi HTML heading ini ada H1 sampai dengan H6 ya.
Bagaimana maksudnya? H1 dia mendefinisikan the most important heading ya. H6 mendefinisikan least important heading. Artinya apa? H1 itu heading yang dianggap lebih important ya, lebih penting daripada H2. H2 lebih penting daripada H3. H3 lebih penting daripada H4 ya. Sehingga defaultnya memang sesuatu yang penting itu kadang-kadang dibikin mencolok ya. Dibikin lebih mencolok. Bagaimana dia menjadi lebih mencolok, lebih besar ukurannya ya. Itu hanya salah satu strategi tampilan ya. Tapi kalau kita lihat dari HTML, nggak mungkin dia bicara tentang tampilan, tapi dia lebih ke struktur ya. Dia mendefinisikan bahwa dia H1 itu untuk sesuatu yang lebih yang paling penting ya. Most important. Kalau yang H6 itu yang paling tidak penting ya. Jadi bisa jadi kita ganti ya untuk penerapannya, mungkin yang H apa namanya yang H1 ya. Misalkan kita pakai size yang sama ya. Mungkin kita tambah dengan color ya. Colornya kita beli warna merah misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Colornya merah. Nanti dia, nah ini adalah yang penting mungkin ya. Kita garis bawahi atau kita kasih garis bawah ya. Colornya merah plus apa itu, font style ya mungkin ya. Font style italic inherit italic mungkin gitu ya, cetak miring mungkin ya. Miring dan merah. Itu artinya dia yang paling penting mungkin ya. Kemudian yang paling nggak penting itu yang ini ya, yang H3. Mungkin bisa kita kasih stylenya colornya kita set gray misalnya. Nah, bisa seperti ini ya. Ini kita presentasinya ya, bisa kita atur. Jadi kalau kita simpulkan di sini bahwa ya H1 itu heading yang paling penting, H6 itu yang paling tidak penting. Jadi semua yang ada di HTML itu sekarang dia sudah bersih dari unsur-unsur presentation ya. Sekarang kita masuk ke CSS ya. CSS cascading style sheet ya. Nah, di sini yang paling penting dari CSS itu adalah selektor ya. Selektor itu dia semacam suatu fitur dalam CSS untuk memilih elemen atau bagian mana yang akan kita beri style ya. Misalnya kita ingin memberikan style pada H1, maka kita select dia ya. Kita pilih ya. H1, kemudian ini ada tanda kurung awal buka dan tutup. Di dalamnya kita deklarasikan stylenya ya. Jadi style itu ada properti dan ada nilai ya. Properti, nilai ya, dipisahkan oleh titik koma. Nah, tadi kita yang contoh tadi memberi style pada H1, H2, H3 itu kita tidak menggunakan selektor ya, tapi kita menggunakan inline style ya. Kalau kita menggunakan inline style, kita tidak menggunakan selektor ya, karena kita langsung deklarasikan CSS-nya di dalam elemen tersebut ya. Jadi nggak usah select lagi. Tapi kalau kita deklarasikan secara terpisah, maka kita harus menggunakan selektor. Yang terpisah ini bisa menggunakan embedded, bisa juga menggunakan eksternal ya. Ini menggunakan selektor nanti, karena dia terpisah. Jadi dia harus memilih ya, misalkan ini warna merah ini untuk siapa ya? Untuk H1, untuk paragraf, untuk tabel, nah itu harus kita pakai selektor ya. Jadi ini yang inline style ya, tadi ya langsung di dalam suatu elemen P kita inject di sini ya, style di sini ya. Jadi dikatakan dia inline. Jadi nggak usah kita select lagi, langsung kita deklarasikan nilai dari stylenya ya. Kemudian yang ini embedded ya, embedded. Kalau embedded dia berada di bagian head ya, di bagian head. Dia stylenya ada di sini ya, dalam tag style ya. Style kemudian atributnya type sama dengan text CSS ya. Kemudian di dalamnya sini itu ada deklarasinya, deklarasi dari stylenya.
Nah, di sini kita harus menggunakan selektor ya. Karena ini dia terpisah. Jadi di sini kita pilih untuk elemen P di sini ya. Elemen P, maka dikasih tampilannya bold ya. Fontnya bold. Nanti semua elemen P yang ada di bawah, di body ya, itu semuanya akan bold ya, kecuali dia di override oleh style yang lain ya. Kemudian ada lagi yang namanya external style ya. Jadi external style hampir sama dengan yang embedded, tapi dia berada di file yang terpisah ya. Jadi dia posisinya juga kita deklarasikan di dalam head ya, yaitu di bagian ini ya. Dia nge-link ke file lain ya. Di sini kita linkkan link href style1.css ya. Ini file terpisah, filenya ini. Ini ya style1.css. Isinya ini ya, ada selektor juga. Kemudian kita deklarasikan rel ya, style sheet, kemudian type-nya text CSS ya. Ini untuk yang eksternal ya. Jadi ada 3, inline, embedded, dan eksternal ya. Nah, ini contoh-contoh CSS selector ya. Jadi yang pertama itu adalah text selector ya. Text selector. Misalnya ini ya, P. Ini artinya dia akan menselect semua P text ya. Semua elemen P, paragraf itu dia akan terkena efek dari stylenya ya. Kemudian ada namanya ID ya, ID selector ya. ID selector ini dia akan menselect semua elemen dengan ID yang ini ya, ada tanda pagarnya nih ya. Ini ID para ya. Nah, ID itu dia sifatnya unik ya. Kemudian ada lagi yang mirip dengan ID yaitu class ya. Class, nah di sini dia pakai tanda dot ya. Kalau class itu sifatnya dia bisa multiple ya. Artinya dalam satu dokumen HTML itu dia bisa memiliki lebih dari satu kelas yang sama ya. Jadi kalau kita ilustrasikan ya antara ID dan kelas ya. Jadi misalnya di sini ada P1 misalnya. P2, P3, kemudian yang satu ini pakai div ya, div 4 misalnya. Nah, P1 ini kita set dia sebagai ID misalnya ya, ID ya, ID sama dengan apa misalnya ya, ID sama dengan ABC misalnya ya. Kemudian 2 dan 3 kita menggunakan kelas ya. Kelas sama dengan DEF. Kelas sama dengan DEF. Atau kita ganti aja ini, jangan ABC, misalkan judul. Ini kelasnya adalah komentar ya. Ini juga komentar, atau ini bukan judul, mungkin posting ya. Suatu posting dia bisa memiliki banyak komentar gitu misalnya ya. Kemudian ini div kelas misalnya ini like misalnya, likes misalnya. Nah, kalau seperti ini ya, strukturnya seperti ini katakanlah ini halamannya lengkap ya. Halamannya isinya hanya ini aja. Sini sudah lengkap. Nah, kita bisa tahu ya di sini ada ID posting hanya ada di baris ke-8 ya. Kemudian kelas komentar itu muncul 2 kali ya. Dia bisa muncul lebih dari 1 kali. Jadi komentar itu, struktur komentar itu bisa lebih dari 1 kali muncul ya. Sehingga kita menggunakan kelas. Tapi kalau posting karena dia hanya 1 kali, kita pakai ID ya. Nah, ini likes ya. Likes ini dia muncul juga hanya 1 kali ya. Karena dia munculnya hanya 1 kali, harusnya dia sebaiknya jangan pakai kelas ya. Kalau kita pastikan dia hanya dalam satu dokumen itu hanya 1 kali muncul, kita pilih dia menggunakan ID ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau ada lagi misalkan di sini P
ID sama dengan likes lagi gini ya. Wah, ini nggak boleh ya. Kita lihat warnanya merah ya. Merah artinya dia sudah dipakai ya. Ini keterangannya duplicate ID reference ya. Ini nggak boleh ya. Walaupun kalau dijalankan nggak error. Dijalankan ya tetap aja sama seperti kelas ya. Tapi secara semantik itu tidak diperbolehkan ya. Tapi tetap saja oleh web browser diperlakukan seperti kelas ya. Jadi intinya itu ya, kalau ada hanya satu elemen, hanya muncul satu kali, saudara gunakan ID ya. Tapi kalau dia bisa muncul beberapa kali, bisa menggunakan class ya. Nah ini nanti bisa menggunakan selektor ya. Menggunakan selektor misalnya pakai embedded di sini, bisa kita bikin style ya. Style kemudian tadi apa ini atributnya type ya. Atributnya type text CSS ya. Nah kalau kita ingin memilih yang posting atau komentar ya misalnya ya, berarti dot komentar. Nah ini nanti dia akan connect ya ini ya, yang atas dan bawah. Tinggal kita deklarasikan di sini mau kita kasih apa. Misalkan color blue misalnya. Nanti dia akan mengikuti ya. Nah ini ya komentar biru ya. 2, 3 ini dia biru karena kita set ini ya. Ini tabnya kok dicoret ya. Oh sudah obsolete ternyata ya. Type sudah obsolete berarti ini dia bisa dihilangkan ya. Coba kita hilangkan. Ya bisa ya. Jadi ini versi yang baru. Kita nggak usah pakai tab lagi ya. Tidak usah pakai tulisan style lagi ya di sini ya. Yang mana? Yang ini ya. Ini berarti bukunya sudah lama ya referensinya. Berarti sekarang sudah ada versi yang lebih baru. Nggak usah pakai ini ya. Jadi saudara bisa tuliskan langsung style gini aja bisa. Jadi lebih enak lagi nih ya, lebih sederhana. Nah, bagaimana kalau di sini ada misalnya ini div-nya kita ganti kelas juga ya. Kelas ini komentar ya. Jadi komentarnya adalah 2, 3, 4 ya. Tapi kita ingin yang div warnanya oranye misalnya ya. Yang P warnanya tetap biru ya. Kita bisa menggunakan selektor yang model ini, yang model ketiga ini, keempat ini ya. Yang P dot para ini ya. Itu artinya P tag with class para. Jadi kita bisa ini ya, div dengan kelas komentar. Jadi kita bisa deklarasikan di sini div dengan kelas komentar ya. Nanti dia hanya berlaku untuk yang komentar, kelas komentar yang ada di elemen div ya. Orange misalnya. Kita lihat apakah bisa. Nah ini ya. Jadi macam-macam tekniknya ya. Silakan saudara nanti bisa pelajari ya. Ada yang P dot para, ada yang P, kemudian ada spasinya ya. Kalau yang ini dia tidak ada spasi. Kalau ini ada spasinya. Kalau ada spasinya artinya apa? Ini kan ada spasinya ya. Kalau ini dia tanpa spasi. Kalau ada spasinya itu artinya dia P dengan child ya, yang memiliki kelas para. Jadi kalau di sini ada P, dia punya child di dalamnya yang isinya dot para. Maka yang dot para ini akan terkena style dari ini ya. Artinya dia di sini ada P slash P. Nah di sini ada elemen ya. Misalnya P lagi, kemudian kelas sama dengan para. Nah seperti ini. Maka yang ini, yang P kelas para ini dia akan terkena stylenya ya. Jadi ini P dot para. Jadi suatu elemen yang dia merupakan child dari elemen tersebut, maka dia akan terkena selektornya. Jadi macam-macam ini juga contoh lain ya. Div spasi P itu artinya P yang memiliki parent div ya. Jadi dia div, kemudian di dalamnya ada P slash P slash div. Nah ini dia akan kena ini. P yang ini dia akan kena style ini dia.
karena dia merupakan child dari div ya. Tapi kalau ada P di bawah sini yang di luar div, maka P yang di bawah ini karena dia di luar div dia nggak kena stylenya. Kemudian di sini ada universal grouping ya, jadi kita bisa sekaligus ya H1, H3, H5 langsung kita deklarasikan dengan style yang sama ya, bisa. Ini sama, ini parent ya. Kalau ada spasinya itu dia parent ya. Kemudian ini yang sama juga, ini yang menggunakan elemen ya, body. Ini sama dengan ini, kurang lebih sama ya. Tapi dia semua tag ya, karena kita ambil body. Itu CSS selector, kemudian ini ada CSS box model. Intinya di sini ada padding, border dan margin ya. Jadi kalau padding itu dia masuk ke dalam ya, masuk ke dalam konten ya. Jadi kalau paddingnya semakin besar, kontennya akan semakin kecil ya. Kemudian ada border, kalau border itu dia keluar ya, keluar. Kemudian ada di luar lagi dia namanya margin ya, margin juga keluar ya. Jadi kalau kita punya konten ya, ini dia panjangnya 1000 pixel, tingginya 500 pixel. Kalau kita kasih margin 100 pixel ke padding ya, padding 100 pixel, maka 100 pixel itu posisinya ada di dalam sini ya. Jadi yang kontennya menjadi berkurang, tingginya berkurang menjadi berapa? Jadi kalau paddingnya 100 pixel, maka kontennya yang tadinya 1000 dikali 500, sekarang dia berkurang ya jatahnya. Jatahnya menjadi tinggal 800 dikali 300 ya. Karena kepotong padding 100 ya. Atasnya 100, bawahnya 100. Berarti tingginya dikurangi 200 ya. Jadi tinggal 300. Lebarnya juga sebelah kiri dipotong 100, sebelah kanan dipotong 100, berkurang jadi 800 ya. Itu namanya padding ya. Paddingnya semakin besar, kontennya akan terdesak semakin kecil ya. Kemudian yang border dan margin itu keluar dia. Kalau ada border, dikasih border di sini, maka dia keluar ya. Border, kemudian di luarnya lagi ada margin ya. Itu namanya CSS box model. Kemudian ada elemen yang sifatnya block, ada yang sifatnya inline ya. Kalau block level itu dia langsung satu baris ya. Kalau yang inline dia sepanjang karakternya saja. Jadi yang inline ini contohnya adalah span ya. Kalau block ini contohnya adalah div ya. Jadi div ya, kita lihat di sini suatu div walaupun teksnya hanya 3 karakter ya, div saja 3 karakter ya, pendek ya. Tapi dia makan tempat full satu baris ya. Satu baris dihabiskan ya untuk menampung 3 karakter ya, div misalnya ya. Tapi kalau kita lihat span di sini ya, span dia 4 karakter di sini ya. Ya sudah, dia hanya mengambil tempat 4 karakter. Kalau kita kasih span lagi yang sama-sama inline, maka dia akan muncul di sebelah kanannya ya. Jadi seperti ini titik ya. Sampai dia habis lebarnya. Kemudian kalau kita kasih elemen inline lagi, dia akan muncul di sebelahnya lagi ya. Ini yang inline ya. Jadi dia hanya memakan tempat seperlunya ya. Kalau dia ketambahan elemen inline lagi, dia akan diisi di sebelah kanannya atau berikutnya. Tapi kalau yang blok, dia langsung minta jatah satu blok penuh ya. Bagaimana kalau yang ini ya, yang baris ini, 2 ini ya, 2 baris terakhir ini. Ketika ada span, ini sifatnya inline ya, span, bertemu dengan yang blok. Jadi ada inline kemudian ketemu blok. Yang blok nggak mau dia, dapat sisa nggak mau dia. Dia maunya yang baru, yang full ya. Jadi kalau ada span ketemu div, divnya nggak mau ngisi di sebelah kanannya.
Dia maunya yang baru, yang fresh, yang kosong, dia ambil semuanya. Jadi seperti itu. Tapi ada juga yang gabungan ya. Ini ada yang block ya. Ini CSS ya, display block, kemudian display inline, kemudian ini ada inline block ya. Ini gabungan inline dan block, dan ada lagi macam-macam ya untuk mengatur layout ya. Jadi kadang-kadang mengolah CSS ini agak ribet ya. Kadang-kadang kita perlu belajar agak lama ya, dan pengalaman supaya bisa, misalkan ingin menyusun tampilan kotak ke bawah gini ya. Kalau nggak pengalaman juga agak sulit ya kadang-kadang ya. Kalau kita ingin bikin yang model gini, layout model gini ya, yang atas 2, yang bawah 1, nah itu butuh latihan ya, butuh pengalaman dan latihan. Kemudian ini ada CSS Media Query ya. Ini intinya adalah menghasilkan tampilan yang responsif mengikuti jenis device yang menampilkan ya. Jadi mungkin saudara pernah lihat website ketika dibuka di halaman di laptop ya, dia lebar, ketika dibuka di HP dia menjadi portrait ya, menjadi memanjang ke bawah. Nah, dia menggunakan CSS Media Query ya. Jadi ketika ditampilkan di laptop, ditampilkan di tablet, ditampilkan di smartphone. Nah, nanti dia bisa memilih layoutnya ya. Jadi ini contohnya ketika ditampilkan di large screen ya, layar yang besar, maka dia ada 4 kolom ya, 1, 2, 3, 4 kolom. Ketika dia ditampilkan di medium screen, nah dia tinggal 2 kolom ya. Kalau layarnya kecil dia tinggal 1 kolom tapi ke bawah nanti. Nah, bagaimana deteksinya? Berdasarkan lebar dari layar ya. Jadi yang pertama kita buat di sini, kita bikin yang standarnya ya, 4 kolom ya. Ini yang basicnya. Kemudian yang kedua, kita set untuk yang layarnya 992 pixel atau lebih kecil ya. Untuk yang layarnya 992 pixel, kita ubah menjadi lebarnya 50%. Kemudian untuk layar yang lebih kecil lagi, 600 pixel ke bawah ya. 600 pixel ke bawah kita set lebarnya 100%, artinya dia hanya 1 kolom ya. Ini 2 kolom, ini 1 kolom karena 100%, kalau ini 25% berarti dia jadi 4 kolom ya. Dan nanti dia akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran layar. Ini namanya CSS Media Query ya. Kita mengquery di sini. Ini ya. Kita query di sini. Media screen ini ya. Jadi ada add-nya ini ya. Ada add-nya. Nah, di sini kita lihat lebih jauh ya sejarah antara CSS dan HTML ya. Jadi dulu awalnya hanya ada HTML, sehingga tampilan pun dulu juga dikelola oleh HTML ya. Tapi sekarang sudah muncul CSS, akhirnya yang tadinya ditangani HTML, urusan tampilan sekarang sudah dipindahkan semuanya ke CSS ya. Jadi di sini adalah elemen-elemen yang sudah obsolete ya. Sudah ketinggalan zaman, sudah nggak dipakai lagi ya. Itu bisa saudara lihat di alamat ini ya. Jadi contoh-contoh itu ada big ya. Di HTML ada ya elemen big ya, elemen font. Coba kita lihat ya. Apakah dia masih bisa big? Ya. Kita bisa lihat di sini ada elemen big tapi dia dicoret ya. Oleh PHP Storm dia dicoret karena obsolete ya. Deprecated ya. Sudah tidak lagi direkomendasikan ya. Walaupun demikian beberapa browser mungkin masih akan merender dengan benar ya. Coba kita lihat yang ini mungkin yang komentar ya. Yang komentar pertama ini kita update dengan tag big ya. Apakah masih bisa membesar atau tidak? Komentar 2. Wah ya, dia masih membesar ya. Berarti tag big ini walaupun sudah deprecated oleh Google Chrome yang versi baru, dia masih oke ya, masih silakan, masih mau di render oleh Google Chrome ya.
Jadi sangat-sangat ini ya, HTML ini sangat-sangat toleran ya. Dia sebisa mungkin memberikan experience yang terbaik bagi pengguna ya. Dia tidak kaku ya. Beda dengan yang bahasa pemrograman PHP misalnya ya. Kurang titik koma error langsung ya. Tapi kalau di HTML ini walaupun sudah deprecated masih lanjut ya. Tapi walaupun begitu sangat disarankan saudara sudah tidak menggunakan tag-tag yang sudah ketinggalan zaman ini ya. Jadi walaupun kita bisa melakukan itu ya, bukan berarti kita harus melakukannya ya. Kita bisa makan pakai penggaris ya, tapi bukan berarti kita harus makan pakai penggaris ya. Itu intinya itu ya. Marquee ini ya, wah ini dulu sangat ngetren ini ya Marquee ya. Ini bisa jalan gitu ya. Teksnya bisa jalan seperti running text gitu ya. Ini juga deprecated ya. Jadi banyak yang deprecated khususnya yang sifatnya presentational element ya. Karena HTML dia sudah fokusnya di struktur ya. Dia tidak berkaitan dengan tampilan ya. Cetak miring ya, cetak garis bawah. Nah, itu sudah tidak ada lagi. Itu harusnya di-set di CSS ya. Jadi sekali lagi di sini ya HTML untuk struktur bukan tampilan. Jadi ketika ada EM ya. EM itu artinya emphasis ya. Bukan cetak miring atau italic karena dulu ada tag namanya I ya. Ada I ya, italic ya. Tapi EM ini beda lagi ya. EM itu emphasis. Walaupun ketika di render antara EM dan I mungkin sama ya. Tampilannya italic ya. Tapi italic itu sudah deprecated karena dia merujuk kepada suatu tampilan ya, cetak miring. Sedangkan EM itu dia menandai dia bahwa itu emphasis ya. Yang perlu di garis bawahi ya, dalam tanda dalam artian dia perlu dapat perhatian lebih gitu ya. Kemudian strong ya, itu menandakan isi konten yang penting ya, bukan cetak tebal ya. Cetak tebal itu hanya konsekuensi ya. Karena dulu ada tag bold ya, bold. Ini sudah deprecated semua ini ya. Jadi diganti strong. Jadi kita bisa pilih dia dicetak tebal atau dibikin warna merah gitu ya. Jadi ini selengkapnya bisa dibaca di HTML Text Level Semantik ya. Ini ada di sini. Silakan saudara bisa eksplorasi lebih jauh. Kemudian terakhir ini adalah CSS Framework ya. Kalau kita lihat tadi misalnya saudara ingin membuat layout seperti ini ya, agak ribet ya. Tampilan seperti ini walaupun terlihat sederhana, ini agak ribet ya. Bahkan misalkan saudara ada layar gini ya, layar browser, suruh nulis hello world di tengah ya. Ini bisa jadi hal yang sulit ya. Ini sama semua ya. Ini dia benar-benar di center. Itu bisa jadi pekerjaan yang agak merepotkan gitu ya. Nah, untuk mempermudah itu dan konsisten ya, itu di sini ada namanya CSS framework ya. Jadi ini disarankan saudara menggunakan CSS framework, pilihannya banyak ya, ada Foundation, Bootstrap ya, Bulma atau yang lainnya ya. Jadi dengan menggunakan framework, ini yang pertama dia lebih mudah ya, lebih mudah kita gunakan untuk bikin layout, bikin tampilan-tampilan ya. Kemudian dia konsisten ya, konsisten di berbagai browser ya, di berbagai browser ya. Jadi ketika dibuka di Firefox, ketika dibuka di Chrome, ini tampilannya konsisten ya. Karena kadang-kadang kalau kita bikin manual, itu tampilannya di Firefox itu bisa lurus, tapi ketika dibuka di Google Chrome, bisa jadi yang tadinya lurus, ternyata jadi patah gitu ya. Nggak lurus lagi. Nah itu bisa terjadi ya. Tapi kalau menggunakan framework, biasanya hal tersebut sudah diantisipasi oleh frameworknya ya. Jadi dia lebih konsisten tampilannya. Bisa di mobile, bisa di desktop ya, di TV ya, menggunakan query tadi. Ini juga lebih mudah menggunakan framework ya. Jadi itu. Jadi intinya itu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi silakan direfleksi kembali. Yang pertama HTML ini tugasnya apa ya? Kemudian CSS ini tugasnya apa? Masing-masing tugasnya sendiri-sendiri, tidak overlap ya. Yang dikerjakan HTML dan CSS dikerjakan CSS ya, tidak kita campur lagi ya. Kemudian bagaimana tadi kita menghubungkan HTML dan CSS ya,
Ada yang filenya dipisah, ada yang di dalam file yang sama, ada yang di dalam tag ya. Kemudian yang nomor 4 harusnya saudara sudah tahu ya, mengapa kok elemen font ya. Alasannya apa elemen font pada HTML ini kok obsolete ya. Saudara harusnya sudah tahu alasannya. Ya, jadi itu ya. Silakan mungkin, apakah ada pertanyaan? Ya, baik ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin sebelum saya akhiri, minta tolong dinyalakan sebentar kameranya. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, apakah tidak ada pertanyaan? Ya, semoga bisa dipahami ya untuk materinya. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama ya.